Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Dikonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya bergerak untuk secara langsung terlibat konflik Iran-Israel hanya beberapa hari setelah melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Laporan menunjukkan bahwa Putin sangat marah setelah serangan Israel yang diduga menghantam fasilitas yang dioperasikan Rusia di sebuah kota di Iran yang dikenal sebagai lokasi situs nuklir. Menurut Kremlin, ledakan itu sangat dahsyat sehingga jendela-jendela di kompleks Rusia hancur dan beberapa orang di dalam gedung terlempar. Sebagai tanggapan, Presiden Putin secara pribadi menghubungi rekan sejawatnya dari Iran, melakukan panggilan mendesak untuk menyatakan solidaritas dan segera mengkoordinasikan langkah selanjutnya. Kremlin mengecam keras apa yang digambarkannya sebagai serangan gabungan Yahudi-Israel yang menyebabkan kerusakan parah pada situs diplomatik Rusia di Iran, menuduh Amerika dan Israel telah melanggar garis merah yang berbahaya. Insiden itu dilaporkan terjadi di kota Isfahan, Iran, di mana kompleks konsulat Rusia mengalami kerusakan yang terlihat di tengah perang hebat dengan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, pada 8 Maret di kota Isfahan, Iran, sebagai akibat dari serangan terhadap kantor gubernur provinsi dengan nama yang sama yang terletak di dekatnya, konsulat Rusia mengalami kerusakan. Jendela-jendela pecah di gedung perkantoran dan apartemen tempat tinggal, dan beberapa karyawan terlempar oleh gelombang ledakan. Untungnya, tidak ada korban jiwa atau luka serius. Presiden Vladimir Putin mengadakan pembicaraan rinci dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, di mana kedua pemimpin ini membahas perang yang meningkat pesat dan implikasinya yang semakin besar terhadap keamanan regional. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Rusia secara diam-diam telah berbagi informasi intelijen dan pengintaian medan perang dengan militer Iran, membantunya dalam melakukan serangan terkoordinasi terhadap pasukan militer AS yang ditempatkan di seluruh Timur Tengah. Sebuah langkah yang, jika benar dikonfirmasi, menandai peningkatan serius dalam perang regional karena Rusia ikut ke dalam perang membela sekutu Irannya. Tapi ini fakta, karena kabar soal dukungan Rusia terhadap Iran ini pertama kali diterbitkan oleh Washington Post, mengutip beberapa pejabat intelijen AS yang mengklaim Moskow secara aktif mendukung operasi Iran dari belakang. Menurut laporan tersebut, informasi yang dibagikan mungkin termasuk lokasi tepatnya soal kapal perang Angkatan Laut AS, lokasi pesawat tempur, dan lokasi aset logistik yang ditempatkan di seluruh teluk dan daerah sekitarnya. Namun, Washington Post menambahkan bahwa cakupan penuh bantuan Rusia, termasuk bagaimana dan kapan intelijen tersebut ditransfer, masih belum pasti karena sifat data yang dirahasiakan. Presiden Putin juga mendukung Iran dalam menutup Selat Hormuz dengan beberapa catatan. Mari kita dengarkan ucapannya agar kita dapat paham secara utuh dan nantinya kita bahas secara komprehensif. Tahun lalu, sekitar sepertiga dari ekspor minyak dunia melalui jalur laut, sekitar 14 juta barel per hari, melewati Selat Hormuz. Sekitar 80% diantaranya menuju negara-negara Asia Pasifik. Sekarang jalur ini praktis tertutup. Produksi minyak yang bergantung pada penggunaan selat tersebut berisiko terhenti sepenuhnya dalam sebulan ke depan. Jelas bahwa mengalihkan sepenuhnya pasokan minyak Timur Tengah tanpa menggunakan Selat Hormuz setidaknya untuk saat ini tidaklah realistis. Mengubah logistik tidak hanya akan memakan waktu lama, tetapi juga membutuhkan pengeluaran yang signifikan untuk infrastruktur, perluasan terminal laut, dan sebagainya. Dan tentu saja akan melibatkan risiko politik yang tinggi. Jelas bahwa logistik energi global akan bergeser ke pasar yang lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan ketika konflik di Timur Tengah berlanjut. Pada saat yang sama, kita harus memahami bahwa harga komoditas yang tinggi saat ini tanpa diragukan lagi bersifat sementara. Rusia, saya ulangi, adalah pemasok energi yang andal. Selalu demikian. Tentu saja, kami akan terus memasok minyak dan gas ke negara-negara yang merupakan mitra yang andal. Maksud saya bukan hanya mitra kami di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga negara-negara di Eropa Timur seperti Slovakia dan Hongaria. Bahkan beberapa kolega saya telah memberitahu saya, sebelum pertemuan yang lebih luas ini, bahwa kami meningkatkan pasokan kepada mitra terpercaya kami.
Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Uni Eropa berencana untuk memberlakukan pembatasan tambahan mulai 25 April terhadap pembelian hidrokarbon Rusia, termasuk gas alam cair, hingga larangan total terhadap pasokan tersebut pada tahun 2027. Dalam hal ini, pemerintah telah ditugaskan untuk menilai kemungkinan dan kelayakan menghentikan pasokan energi kami ke pasar Eropa, bukan menunggu pintu ditutup secara demonstratif di depan wajah kami, tetapi melakukannya sekarang dan mengalihkan volume ini dari pasar Eropa ke tujuan yang lebih menarik. Jika perusahaan-perusahaan Eropa dan pembeli Eropa tiba-tiba memutuskan untuk mengubah orientasi mereka dan menawarkan kerja sama jangka panjang yang stabil tanpa pertimbangan politik, tentu saja kami tidak pernah menolak. Kami siap bekerja sama dengan Eropa, tetapi kami membutuhkan beberapa sinyal dari mereka bahwa mereka siap dan juga bersedia bekerja sama dengan kami dan akan memastikan stabilitas dan keandalan tersebut. Jadi, apa maksudnya? Putin menyimpulkan pidatonya dengan pukulan telak yang bikin Eropa gemetar dan Amerika menggertakkan gigi. Kami tidak akan menunggu pintu ditutup di depan muka kami, katanya belak-belakan, di depan para bos minyak dan gas Rusia. Kami akan hentikan pasokan ke Eropa sekarang juga, alihkan semuanya ke pasar Asia yang lebih menguntungkan, ke mitra-mitra setia yang tidak main politik murahan. Tapi kalau kalian di Brussel tiba-tiba sadar dan tawarkan kerjasama jangka panjang tanpa embargo gila-gilaan, ya kami siap, kami selalu siap. Rusia bukan penipu, Rusia pemasok andal. Selalu begitu. Nah, kira-kira beginilah maksud ucapan Putin. Bukan tawaran damai, itu ultimatum telanjang. Putin sedang bilang, Hormuz tutup, minyak dunia kacau, Eropa kelaparan energi, dan Rusia siap jadi raja baru pasar global, sambil ketawa lihat Barat merangkak minta tolong. Kesimpulan ucapan Putin ini bukan omong kosong retorika, ini fakta. Selat Hormuz sekarang praktis mati total gara-gara perang Iran melawan Israel dan AS. Produksi teluk sudah mulai drop, tangki penyimpanan penuh sesak, dan dalam sebulan ke depan bisa berhenti total. Harga minyak sudah jebol di atas $100 per barel, level tertinggi sejak 2022. Dan siapa yang untung? Rusia. Ekspor minyak mereka ke Cina dan India meledak, pendapatan Kremlin banjir, sementara Eropa yang sudah kena sanksi sendiri malah terancam blackout energi. Putin cuma bilang kami alihkan volume ini ke tujuan lebih menarik, yang artinya adalah Eropa, kalian yang mulai perang dagang, sekarang rasain akibatnya. Ini semua terjadi cuma beberapa hari setelah serangan Israel hantam kompleks dekat kantor gubernur Isfahan. Putin langsung telepon Masoud Pezeshkian 2 kali dalam seminggu, yaitu 7 Maret dan 10 Maret, nyatakan solidaritas total, kasih ucapan duka atas tewasnya Khamenei beserta keluarga dan jenderal-jenderal Iran, dan koordinasikan langkah selanjutnya. Publik Kremlin bilang ini soal perdamaian, tapi sebenarnya ini adalah deklarasi perang terselubung. Mengapa? Sebab fakta yang lebih pedas baru bocor dari Washington Post bahwa Rusia sedang kasih intelijen langsung ke Iran untuk bidik pasukan AS di seluruh Timur Tengah. Lokasi kapal perang, posisi pesawat tempur, aset logistik di Teluk, semuanya dimata-matai. Jadi, ini bukan bantuan kecil-kecilan. Ini adalah Rusia yang masuk perang secara langsung, meskipun tanpa nyemplung bom sendiri. Kasih Iran mata dan telinga, biar Israel dan Amerika kehabisan interceptor Iron Dome dan Tehat lebih cepat. Sementara dia duduk manis di Moskow, ambil untung dari harga minyak yang gila-gilaan. Israel pikir bisa hancurkan Iran sendirian, tapi lupa Putin punya dendam lama sama Barat. Sekarang Iran dapat booster Rusia, dan Putin dapat 2 keuntungan, yaitu minyak mahal, serta Barat semakin lemah di Ukraina karena energi Eropa kacau balau. Kesimpulan besar dari semua ini, Putin sedang menang telak tanpa tembak satu peluru pun. Dia telepon Trump soal Iran, pura-pura diplomatis, tapi di saat yang sama kasih Iran data rahasia AS. Dia kecam serangan ke konsulatnya di Isfahan sebagai garis merah, tapi pakai itu sebagai dalih buat dukung penutupan Hormuz. Dengan Rusia di belakang Iran, Selat Hormuz jadi senjata pemusnah ekonomi global, dan pidato Putin ini jadi tamparan telak buat Barat yang sombong, sebab Eropa yang putus hubungan sekarang minta balik lagi, tapi sudah terlambat. Rusia sudah alihkan semuanya ke Asia, dan kalau Eropa mau balik, harus bayar harga politik yang mahal. Inilah perang yang Putin desain supaya dia menang di meja perundingan tanpa tangannya kotor, sebab Iran dapat senjata, Rusia dapat uang dan pengaruh,
Israel dan AS kehabisan peluru serta reputasi. Yang lucu dan menarik, di tengah pusaran ini, Ukraina muncul sebagai aktor yang justru diminta bantuannya oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Pengalaman panjang mereka menghadapi drone Shahed buatan Iran yang digunakan Rusia ternyata menjadi komoditas berharga. Para pakar militer Ukraina direncanakan akan dikirim ke kawasan Teluk untuk membantu sistem pertahanan udara, memanfaatkan keahlian mereka dalam menangkal ancaman drone. Ini adalah ironi yang pahit. Negara yang porak-poranda karena perang kini dimintai bantuan untuk mencegah negara lain mengalami nasib yang serupa. Presiden AS Donald Trump merespons tawaran bantuan Ukraina ini dengan pernyataan terbuka, "Saya akan menerima bantuan dari negara manapun." Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS dengan segala kecanggihan militernya menghadapi krisis pasokan rudal pertahanan udara. Komisioner Pertahanan Uni Eropa, Andrius Kubilius, bahkan memperingatkan bahwa Amerika saat ini tidak akan mampu menyediakan rudal dalam jumlah cukup, baik untuk kebutuhan negaranya sendiri, sekutu di Teluk, maupun untuk Ukraina. Meskipun negaranya masih terkoyak perang, Ukraina kini berdiri di panggung Timur Tengah sebagai dokter spesialis sekaligus sebagai pengemis yang dipanggil untuk menangani wabah yang sama, yang selama ini menghancurkan rumah mereka sendiri. 压迫、奴役我们，谁妄想这样干？ Tidak peduli bagaimana situasi internasional dan regional berubah, China akan terus-menerus mengembangkan kerjasama persahabatan dengan Iran tanpa bergeser sedikit pun. Pernyataan tegas Xi Jinping dalam pertemuan puncak dengan Presiden Iran di Beijing. Bayang-bayang sanksi dan embargo dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya telah membentang selama puluhan tahun, mencoba mencekik ekonomi Iran dan membungkamnya dari percaturan dunia. Selama dekade-dekade penuh tekanan itu, Iran bergulat dengan kesengsaraan di mana nilai mata uangnya terombang-ambing, akses ke teknologi terhambat, dan ekspor minyak dibatasi ketat. Namun bangsa Persia ini tak pernah mengenal kata menyerah. Mereka justru menempa diri, menciptakan jalan keluar, menggali jaringan dagang secara sembunyi-sembunyi, membangun industri pertahanan dari nol, dan yang paling kontroversial, mengembangkan senjata nuklir yang kemudian menjadi batu ujian keteguhan dan sumber ketegangan internasional. Lalu datanglah perubahan besar. China masuk bukan sebagai tamu, tapi sebagai sekutu yang tahu persis apa yang dipertaruhkan. Kontrak senilai ratusan miliar dolar mengalir ke kilang-kilang minyak Iran, pabrik petrokimia, transfer teknologi mutakhir, serta perlindungan diplomatik di meja PBB yang melunakkan pukulan sanksi. Kolaborasi besi ini mengubah kerentanan Iran menjadi kekuatan. Embargo yang dulu melumpuhkan, kini dihadapi dengan pasar yang luas dan modal yang segar. Dengan China sebagai pilar penopangnya, Iran sedang melesat dengan percaya diri, menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan. Salah satu bentuk dukungan paling menentukan dari China kepada Iran terwujud dalam bentuk teknologi. Ketika sanksi memutus akses Iran ke sistem komunikasi internet, Beijing memberikan solusi konkret, yaitu jaringan 5G. Huawei, raksasa teknologi Cina, membantu Iran secara total, membangun pusat data, membentangkan jaringan fiber optik, dan mendirikan sistem cloud. Proyek gila ini mencakup ribuan pangkalan stasiun 5G pada fase pertama, menyelimuti Teheran, Isfahan, dan Mashhad. Tetapi yang paling penting, seluruh infrastruktur ini bebas dari komponen barat dan dirancang tahan terhadap sanksi Amerika. Ia berdiri di atas pondasi teknologi yang mandiri, dilengkapi sistem enkripsi canggih bernama Quantum Shield, pelindung digital buatan Cina yang menjadikan penyadapan hampir mustahil dilakukan. Huawei juga memasok teknologi pengenalan wajah dengan akurasi mencapai 99,7% untuk memantau pergerakan warga dan masyarakat secara real-time, yang langsung terhubung dengan database milik Kementerian Dalam Negeri Iran dan Garda Revolusi IRGC. Ketika sistem perbankan global menolak Iran, China sekali lagi menjawab dengan menciptakan jalur yang luar biasa cerdas.
Bersama Bank Sentral Iran, Bank of China meluncurkan ChiliPay atau China-Iran Local Exchange Payment System, yaitu sebuah jaringan pembayaran berbasis blockchain yang menggunakan yuan digital dan mata uang kripto biner. Ini bukan sekedar alternatif, ini adalah perlawanan digital terhadap sistem keuangan barat. Dengan ChiliPay, Iran dapat mengekspor minyak ke Cina dan langsung mengubah pendapatannya menjadi emas digital atau barang modal, dan semua berlangsung otomatis, tanpa perantara dan tanpa mata uang dolar. Tahun 2024 menjadi saksi bahwa sistem ini bukan wacana. Sebanyak 68% dari total perdagangan bilateral antara Iran dan Cina senilai 28 miliar dolar diproses melalui sistem pembayaran cerdas ini. Aliansi antara Cina dan Iran mulai terbuka secara terang-terangan di hadapan dunia sejak PBB mencabut embargo senjata terhadap Iran pada tahun 2020. Bukan sekedar kerjasama, tapi sebuah persekutuan yang sangat kuat yang perlahan menggerus dominasi Barat di kawasan Timur Tengah. Cina, dengan industri pertahanan yang hafal betul celah sanksi, menjadi arsitek dalam mengembangkan kekuatan militer Iran. Dan semuanya dimulai dari langit, dari drone yang semula berjangkauan hanya 500 km, kini menjadi senjata besar dalam konflik modern, mampu terbang hingga jangkauan 2.500 km, menjadi ancaman lintas benua. Drone Shahed 136 ini, yang mampu membawa muatan hulu ledak mematikan seberat 50 kg, diperkuat oleh kecerdasan buatan yang dapat mengenali target secara independen. Lebih gila lagi, harga per unitnya tergolong murah, hanya $20.000. Namun itu baru permulaan. Di jantung kawasan industri Pasdaran Kojir, tangan-tangan teknisi Cina dan Iran bekerja dalam senyap. Bersama-sama, mereka memproduksi rudal balistik dengan teknologi kelas atas yang terdiri dari paduan logam tahan panas untuk hulu ledak. Rudal Khorramshahr 4 lahir dari kolaborasi ini, mampu melesat sejauh 2.000 km. Dan di tahun 2024, Iran menunjukkan bahwa kekuatan mereka kini juga bercokol di luar angkasa. Sebuah roket bernama Simorgh sukses meluncurkan satelit pengintai ke orbit bumi. Resolusi kameranya mencapai 1,2 meter, cukup tajam untuk membidik konvoi militer dari langit dan memandu rudal secara real-time. Lonceng peringatan dunia akhirnya berdentang keras pada bulan Juli tahun 2025. Iran secara resmi mengumumkan kepada dunia membeli 40 jet tempur Chengdu J-10C Vigorous Dragon dari Cina. Sebuah pembelian militer terbesar dalam 45 tahun terakhir. Bukan model biasa, jet generasi 4.5 ini dimodifikasi khusus bagi Iran, dilengkapi radar yang mampu mengendus musuh dari jarak 200 km menjadi pesaing berat bagi F-35 milik Israel. Pesan dari pembelian jet tempur ini sangat jelas. Iran sedang membangun dominasi udara. Kerja sama senjata antara Cina dan Iran adalah contoh nyata bagaimana sanksi bisa dihancurkan, bisa dibongkar satu persatu, bisa dilawan. Kini, Iran bangkit sebagai pemasok drone untuk Rusia, penyuplai rudal untuk Yaman, dan musuh nyata Israel melalui ancaman rudal hypersonic Fatah II. Dengan kata lain, dunia sedang menyaksikan lahirnya sebuah poros kekuatan baru. Sebuah poros kekuatan yang dibangun dari reruntuhan sanksi dan embargo. Pertanyaannya, bagaimana cara Iran bertransformasi menjadi kekuatan besar di Timur Tengah, bertahan melawan embargo ekonomi, tekanan politik, dan hantaman beruntun dari Amerika Serikat? Dan bagaimana negara ini kini muncul sebagai kekuatan yang begitu diperhitungkan, hingga dunia barat mencemaskan kemungkinan ia membangun senjata nuklir? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tak bisa hanya melihat Iran hari ini. Kita perlu mundur jauh ke belakang. Kita perlu menelusuri jejak sejarah yang berliku yang dimulai ketika Iran masih menjadi sekutu dekat Amerika Serikat hingga mencapai suatu titik ketika negeri ini menjadi musuh bebuyutan Barat. Hanya dengan memahami konteks inilah kita bisa mengerti bagaimana Iran bisa bertahan dan bahkan bangkit menjadi kekuatan yang ditakuti. Tahun 1957, ketika dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran adalah sekutu Barat serta gendarme Teluk Persia andalan Amerika Serikat.
Shah Reza Pahlavi, penguasa otoriter yang didukung penuh oleh Washington, bermimpi menjadikan Iran sebagai kekuatan nuklir dunia. Amerika mengawali mimpi itu dengan program Atom for Peace, menghadiahkan reaktor riset 5 megawatt ke Universitas Tehran. Dukungan Barat kian masif saat harga minyak melambung. Tahun 1974, perusahaan Jerman Kraftwerk Union AG menandatangani kontrak senilai 6 miliar dolar untuk membangun PLTN Bushehr, proyek mercusuar yang didanai penuh oleh minyak Iran. Yang mengejutkan, Israel melalui agen rahasia Mossad bahkan memberi pelatihan keamanan nuklir untuk dinas Intel Shah Reza Pahlavi pada tahun 1977. Saat itu, Amerika Serikat, Eropa, dan Israel memiliki pandangan yang sama, bahwa Iran yang dipimpin Shah Reza Pahlavi adalah sekutu stabil, sekutu yang layak memiliki teknologi nuklir sipil. Revolusi Islam tahun 1979 mengubah segalanya secara brutal. Shah Reza Pahlavi yang pro-Barat dan pro-Amerika digulingkan. Ayatullah Khomeini naik takhta sebagai pemimpin Iran, menjuluki Amerika Serikat sebagai setan besar, dan menjuluki Israel sebagai anak haram setan. Krisis penyanderaan 52 diplomat Amerika di kedutaan Teheran antara tahun 1979 hingga 1981 memicu terputusnya hubungan diplomatik antara Washington dan Tehran. Negara-negara Barat berbalik haluan 180 derajat. Proyek Bushehr dibekukan paksa, teknisi Jerman ditarik, suku cadang disita. Amerika memberlakukan embargo teknologi pertama ke Iran tahun 1980, diikuti sanksi ekonomi secara total serta menyeluruh, membekukan aset Iran senilai 11 miliar dolar. Ketika Perang Iran melawan Irak tahun 1980 berkecamuk, Iran menyadari satu hal, mereka tak bisa bergantung pada Barat. Program nuklir pun dihidupkan kembali secara rahasia. Fasilitas Natanz yang akhirnya ditemukan oleh oposisi Iran pada tahun 2002 dibangun dengan dinding beton setebal 8 meter untuk pengayaan uranium. Situs Fordow yang mulai terungkap tahun 2009 dipahat 90 meter di dalam pegunungan dekat Qom. Ketika dunia menutup akses terhadap teknologi nuklir, Iran membuka pintu lain melalui bayang-bayang pasar gelap. Dari jaringan rahasia milik A.Q. Khan, bapak bom nuklir dari Pakistan, Iran berhasil mendapatkan desain mesin pemutar super cepat untuk memperkaya uranium. Namun mereka tidak berhenti di sana. Desain itu dikembangkan, dimodifikasi, dan disempurnakan menjadi model yang jauh lebih canggih, menjadi mesin generasi baru yang bisa memutar uranium 50 kali lebih cepat dan efisien. Iran tahu, semakin tinggi efisiensi, semakin dekat sebuah negara pada kemampuan membuat bahan baku bom nuklir. Bahan mentahnya, Iran membelinya diam-diam. Uranium kuning atau yellow cake, zat awal dari bahan bakar nuklir, diimpor secara rahasia dari Zimbabwe dan Kazakhstan lewat perusahaan-perusahaan cangkang di Dubai. Yellow cake itu kemudian diproses menjadi gas khusus di pabrik Isfahan, lalu diputar dalam mesin pemutar di fasilitas bawah tanah Fordow, lokasi rahasia yang terkubur di bawah pegunungan. Yang paling mengejutkan, 90% mesin pemutar itu diproduksi sendiri di dalam negeri. Industri militer Pasdaran membuatnya dari nol, menggunakan mesin-mesin CNC berteknologi tinggi yang diselundupkan secara diam-diam dari Swiss serta Jerman. Di tengah embargo total, sabotase, dan pengawasan satelit mata-mata, Iran justru tumbuh menjadi negara dengan kemampuan pengayaan uranium yang mendekati 90%. Sebuah prestasi yang lahir dari tekanan, dari keterpaksaan, dan dari tekad membantu untuk tidak tunduk pada siapapun. Dan tekad itu tak hanya terwujud dalam laboratorium dan bunker bawah tanah, ia juga menjalar ke sektor energi, ke ladang-ladang minyak, dan ke meja-meja negosiasi global. Hingga akhirnya kemesraan antara Cina dan Iran menjelma menjadi kolaborasi energi skala raksasa. Tahun 2021, dua negara ini menandatangani sebuah kesepakatan bersejarah, kontrak jangka panjang selama 25 tahun senilai sekitar 400 miliar dolar, bukan angka kecil dan tentu bukan proyek biasa.
China berkomitmen menanamkan investasinya secara besar-besaran di sektor energi Iran, dari hulu hingga hilir. Negeri tirai bambu ini ambil bagian dalam mengelola ladang minyak raksasa seperti Yadafaran dan Azadegan, mendirikan kilang-kilang modern, menyulap fasilitas tua menjadi jantung industri, dan membangun petrokimia raksasa yang bisa mengubah minyak mentah menjadi emas ekonomi bernilai tinggi. Di saat negara lain menghentikan impor karena takut terhadap hukuman dari Amerika Serikat, China terus membeli minyak Iran, bahkan dengan harga diskon. Mekanisme pembayarannya pun diatur cerdik, menggunakan mata uang lokal atau sistem barter, sehingga transaksi tetap berjalan tanpa harus melewati sistem keuangan dolar. Di balik kerjasama ini, Iran membutuhkan investasi dan akses pasar, sementara China butuh energi dan sekutu di kawasan yang rawan. Maka keduanya menyatukan luka dan kepentingan, mengisi kekosongan satu sama lain, dan membangun aliansi yang tak tunduk pada dominasi Barat. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi tidak bisa disederhanakan. Ketika jalur diplomasi ditutup, Iran membangun jaringan pasar gelap. Ketika teknologi dilarang masuk, Iran menyelundupkannya. Ketika para ilmuwannya dibunuh dalam operasi senyap, Iran mempercepat proses kaderisasi dan menyebar fasilitasnya ke bawah tanah. Ketika ekonominya dihantam embargo, Iran memperkuat sektor dalam negeri, menciptakan sistem perbankan paralel, mengembangkan industri pertahanan nasional, dan membangun aliansi yang kuat seperti Hizbullah di Lebanon hingga milisi Syiah di Irak, dari Suriah hingga Yaman. Iran mengubah sanksi menjadi pelatihan bertahan hidup, dan semua itu bukan dilakukan sendiri. Dukungan diam-diam China, serta kemitraan energi dan perdagangan jangka panjang yang dibingkai oleh kepentingan bersama, memberi Iran ruang untuk bernafas dan dalam beberapa hal, ruang untuk bermanuver. Kemunafikan Amerika Israel ketika hukum internasional dijadikan alat penindasan. Kedaulatan adalah hak sakral setiap bangsa. Seru para diplomat Amerika di mimbar PBB sementara di ruang operasi militer Tel Aviv, target sasaran di Suriah dan Palestina sudah dipetakan untuk serangan lintas batas tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Inilah wajah asli kemunafikan geopolitik Amerika dan Israel. Retorika hukum internasional hanyalah panggung sandiwara, di mana prinsip larangan agresi berubah jadi lelucon ketika kepentingan mereka dipertaruhkan. Ketika International Criminal Court atau ICC akhirnya berani mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, reaksi Amerika dan Israel justru membongkar inti kemunafikan itu. Alih-alih menghormati proses hukum, Amerika menjatuhkan sanksi terhadap jaksa ICC, Karim Khan, dan mengancam membekukan aset pengadilan di Den Haag. Padahal hanya setahun sebelumnya mereka memuji ICC yang menyasar Vladimir Putin terkait agresi Ukraina. Kontradiksi brutal ini membuktikan bahwa bagi mereka, hukum internasional hanyalah pisau bermata satu, tajam mengarah ke musuh, tapi tumpul menyentuh sekutu. Standar ganda ini mencapai klimaksnya pada cara Amerika dan kekuatan Barat memperlakukan program nuklir Iran versus program nuklir Israel. Iran, yang fasilitas nuklir sipilnya berada di bawah inspeksi rutin dan verifikasi ketat Badan Tenaga Atom Internasional, terus-menerus dihujani tuduhan mengembangkan senjata nuklir meski laporan berulang kali menyatakan tidak ada bukti penyimpangan program menuju senjata nuklir aktif. Sebaliknya, Israel, yang tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT, secara terbukti telah memiliki arsenal nuklir rahasia yang diperkirakan mencapai ratusan hulu ledak. Dikembangkan di fasilitas Dimona yang nyaris tak tersentuh pengawasan internasional dan dilindungi mati-matian oleh payung diplomatik Amerika di setiap forum global. Di manakah letak konsistensi ini? Kebijakan sanksi menjadi alat utama hipokrisi. Perusahaan-perusahaan Cina yang melakukan transaksi dagang legal dengan Iran dihukum habis-habisan oleh Amerika dengan dalih melanggar sanksi sepihak. Namun transfer teknologi militer canggih dan miliaran dolar bantuan militer Amerika tahunan ke Israel yang secara langsung digunakan untuk mempertahankan pendudukan ilegal selama puluhan tahun di tepi barat tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran.
Padahal pendudukan itu sendiri telah berkali-kali dinyatakan ilegal oleh resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, misalnya resolusi 242 dan 338, termasuk aneksasi Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan yang ditolak oleh komunitas internasional secara bulat. Klaim Amerika bahwa Israel adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah semakin terbantahkan ketika melihat realitas di lapangan, di mana Israel menjalankan sistem politik yang oleh organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara resmi didokumentasikan sebagai sistem apartheid terhadap warga Palestina. Di bawah kendali militer Israel, rakyat Palestina di tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang dikepung tidak memiliki hak politik, termasuk hak untuk memilih pemerintahan yang mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari pergerakan, akses air, hingga peradilan. Sementara itu, pemukim Israel ilegal yang tinggal di permukiman yang dibangun di atas tanah Palestina yang disita secara paksa menikmati hak penuh sebagai warga negara Israel. Tragedi pembersihan etnis tahun 1948 yang disebut Nakba, yang mengusir ratusan ribu warga Palestina, ekspansi permukiman ilegal yang terus berlanjut hingga hari ini, semua telah melanggar hukum internasional yang jelas, yaitu Konvensi Jenewa keempat dan blokade Gaza selama lebih dari 17 tahun yang telah menciptakan krisis kemanusiaan akut, sama sekali tidak dianggap sebagai cacat dalam demokrasi Israel oleh para pendukungnya di Washington. Namun, ketika Iran yang menghadapi sanksi ekonomi yang melumpuhkan dan ancaman militer, mencari jalan keluar melalui kemitraan strategis dengan China atau Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi dan keamanannya, langkah pragmatis ini segera dicap oleh Barat sebagai ancaman terhadap tatanan internasional. Padahal, kerjasama energi dan keamanan China-Iran seperti diuraikan dalam perjanjian kemitraan strategis 25 tahun adalah respons yang sepenuhnya logis dan legal terhadap blokade ekonomi Barat. Sebuah poin yang tegas ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang menyatakan bahwa setiap negara berdaulat, termasuk Iran, memiliki hak tak terbantahkan untuk menjamin keamanan nasional dan pembangunannya. Pada hakikatnya, hipokrisi Amerika dan Israel jauh melampaui sekedar inkonsistensi kebijakan. Ia adalah instrumen vital untuk mempertahankan hegemoni global yang semakin goyah, dengan menyangkal hak dasar Iran untuk mempertahankan diri dari serangan sambil melabeli setiap langkah pembelaan diri dan kerjasama ekonominya dengan China sebagai pengacau stabilitas. Mereka sebenarnya sedang menegakkan hierarki kedaulatan yang rasis, bahwa kedaulatan negara-negara Barat dan sekutunya lebih tinggi dan lebih sakral daripada kedaulatan negara-negara di Global South. Narasi ini meminggirkan dan merendahkan. Realitas pahit ini memaksa dunia internasional, terutama Global South, untuk membuka mata. Perdamaian yang sejati dan berkelanjutan di Timur Tengah dan dunia hanya akan terwujud ketika arsitektur hegemoni Barat yang timpang dan memaksa digantikan oleh tatanan multipolar yang benar-benar setara. Dalam tatanan seperti itu, kerjasama strategis China-Iran tidak akan dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai salah satu pilar penting menuju dunia yang lebih inklusif, adil, dan menghormati kedaulatan setiap bangsa tanpa diskriminasi. Bukankah keadilan dan kesetaraan itu prinsip dasar yang seharusnya dijunjung oleh semua? Rusia bangkit menendang balik dengan mempersenjatai saudaranya. Iran menggunakan helikopter tempur Mi-28 Night Hunter yang dikenal ganas. Di tahun 2026 ini, Iran menerima pengiriman pertama helikopter bernama Mi-28NE, yaitu varian ekspor dari Mi-28, sebagai bagian dari kontrak yang telah diteken sejak tahun 2023 lalu, yang nilainya mencapai ratusan juta dolar. Laporan-laporan terkini menunjukkan bahwa setidaknya 6 unit Mi-28NE telah mendarat di fasilitas Pars Aerospace Services Company di Teheran dengan koordinat geografis 35 derajat 41 menit 55 detik lintang utara, 51 derajat 17 menit 40 detik bujur timur, yang telah diverifikasi oleh analis OSIN independen.
Helikopter-helikopter ini dikirim dalam bentuk sebagian dibongkar, dibantu oleh penerbangan pesawat kargo milik Rusia seperti Il-76 dan Il-96 yang terpantau intensif melalui radar sepanjang Januari hingga awal Februari. Nilai kontrak untuk 6 unit saja diperkirakan mencapai 120 hingga 132 juta dolar, termasuk suku cadang, avionik, dan berbagai peralatan pendukung. NATO menamai Mi-28NE pemberian Rusia ini dengan julukan Havok, kata dalam bahasa Inggris yang berarti malapetaka atau kehancuran. Sebuah lompatan teknologi bagi Iran yang selama ini bergantung pada armada helikopter era Vietnam yang telah usang, seperti AH-1 Cobra yang sudah berkarat. Mari kita bedah spesifikasi monster ini agar kalian paham betapa Rusia sedang memberi Iran armada yang tidak main-main. Helikopter 2 kursi ini yang diekspor oleh pabrikan bernama Rosvertol ditenagai 2 mesin turbo yang masing-masing menghasilkan sekitar 2.400 tenaga kuda, memungkinkannya melesat hingga kecepatan 320 km per jam, lebih kencang daripada helikopter Apache AH-64 milik Amerika Serikat yang mentok di sekitar 293 km per jam. Mi-28NE punya jangkauan tempur sejauh 450 km yang bisa diperpanjang pakai tangki bahan bakar tambahan plus kemampuan terbang mundur atau menyamping hingga 100 km per jam serta berputar diam di tempat dengan laju 45 derajat per detik. Di bawah hidungnya terdapat meriam 30 mm 2A42 yang mampu menembakkan 300 hingga 500 peluru hanya dalam tempo 1 menit. Bisa merobek-robek baja kendaraan serta membuat pasukan musuh kocar-kacir. Ia juga punya rudal anti-tank bernama Ataka yang jangkauannya hingga 6 km dengan kecepatan supersonik melebihi kecepatan suara alias sekitar 2000 km per jam. Ada juga rudal bernama Fikr yang bisa melesat sejauh 10 km sambil menembus armor setebal 1000 mm, sangat ideal untuk membidik tank tanpa harus mendekat yang terlalu berisiko. Ini berarti tank, kendaraan lapis baja, atau benteng apapun dalam radius itu adalah mangsa yang sah bagi rudal supersonik ini. Tambahan lagi, helikopter ini mampu membawa hingga 80 roket S-8 berdiameter 80 mm ditempatkan dalam pot tabung peluncur di mana setiap pot dapat memuat hingga 20 roket S-8. Maka dengan pemasangan 4 pot, total muatan roket dapat mencapai 80 roket. Kokpitnya dilapisi baja titanium dan kaca anti peluru yang tahan tembakan. Dengan muatan maksimal hingga 2.100 kg, helikopter Mi-28NE bisa membawa seluruh senjata mematikan ini serta 2 orang di kokpit, 1 sebagai pilot dan satunya lagi sebagai operator senjata atau navigator. Penting dicatat di sini bahwa Mi-28 bukan helikopter penumpang, sehingga tidak ada ruang untuk pasukan maupun penumpang tambahan. Semua desainnya fokus ke 3 hal, yaitu serangan darat, pertempuran anti-tank, dan serangan udara jarak dekat. Sekarang, alat perang yang teruji ini ada di tangan Iran, sebuah jawaban yang telah lama dinanti-nanti oleh Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Mi-28NE telah teruji dengan sangat mujarab, membuktikan giginya di medan tempur yang nyata, mulai dari operasi di Suriah, di mana varian domestiknya menghabisi ratusan target ISIS yang membuat kelompok teroris itu porak-poranda, hingga di Ukraina, di mana Rusia telah berhasil menghancurkan tank-tank Leopard dan Challenger buatan NATO. Bagi Iran yang masih menyimpan dendam atas kerusakan nuklir mereka pada Juni 2025 tahun lalu, helikopter Mi-28NE berarti kemampuan paling anyar untuk memburu jet siluman Israel atau drone Hermes yang suka menyerang instalasi minyak dan militer. Helikopter Mi-28NE akan mendukung proksi Iran di Lebanon serta Yaman, memburu helikopter Apache Israel yang selama ini jadi andalan Tel Aviv untuk membombardir warga sipil yang tak bersalah. IRGC akan kirim unit ini ke Hizbullah di Lebanon, di mana kelompok itu lagi bangkit setelah pukulan berat dari perang selama 2024 hingga 2025, di mana Iran lagi gencar riam mereka lewat rudal dan drone.
Sedangkan di Yaman, kelompok Houthi yang lagi ancam melanjutkan serangan ke kapal dagang di Laut Merah kalau Gaza flare up lagi, akan pakai Mi-28 untuk lindungi pantai mereka dari drone Hermes Israel yang suka nyerang instalasi minyak. Laporan intelijen menyatakan bahwa Iran lagi stasionin pasukan Quds Force di Yaman bareng Hizbullah untuk arahin serangan Houthi, termasuk drone dan misil yang udah hantam Israel berkali-kali sejak tahun 2023. Dan dengan helikopter Mi-28 yang lebih cepat dari Apache buatan Amerika, Houthi bisa ambus helikopter Israel yang lagi patrol di perbatasan, manfaatkan armor titanium yang tahan hit lebih baik daripada rivalnya. Meski Apache punya sensor lebih tajam, tapi rapuh di perang asimetris seperti di Ukraina, di mana Mi-28 bantai tank NATO. Bahkan, Iran merilis sebuah video animasi propaganda untuk menantang perang dengan Amerika Serikat, mengklaim bahwa rudal hipersonik terbaru Iran dapat membelah armada USS Abraham Lincoln menjadi dua. Mari kita saksikan dan dengar videonya. Rudal akan memasuki fase manuver dan mengubah lintasannya hanya dalam sepersekian detik, mengakibatkan superkomputer di kapal angkatan laut mengalami kelumpuhan komputasi. Lebih jauh lagi, pada kecepatan yang luar biasa ini, mesin VAS secara efektif menyembunyikan rudal dari deteksi radar. Anda tidak dapat membidik sesuatu yang sistem Anda tidak dapat persepsikan. Namun, mimpi buruk yang sebenarnya adalah matematika yang mendasarinya. Setiap kapal perusak memiliki magazin amunisi yang sangat terbatas. Dalam skenario serangan jenuh, ketika ratusan proyektil murah diluncurkan secara bersamaan dengan rudal berat, sistem pengendalian tembakan akan mengalami kelebihan pemrosesan. Bahkan jika mereka berhasil mencegat 90% target yang datang, amunisi senilai $20 juta akan habis oleh drone senilai $20.000. Dan pada saat peluncur tersebut benar-benar kosong, kapal induk besar senilai $10 miliar menjadi target yang sama sekali tidak berdaya. Di sini, waktu reaksinya kurang dari 3 menit. Dalam persamaan asimetris ini, kapal induk bukan lagi pemburu. Mereka adalah target besar yang bergerak lambat, yang secara sukarela memasuki zona pembunuhan. Ini adalah perang yang sudah dipastikan kalahnya oleh Amerika, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Video propaganda ini bukan omong kosong belaka, sebab rudal hipersonik Fatah Iran yang diluncurkan tahun lalu dengan kecepatan Mach 15, puing-puingnya sudah ditemukan di serangan Iran ke Israel. Apalagi sekarang, armada Amerika USS Abraham Lincoln lagi nongkrong di Laut Arab, hanya 800 km dari pantai Iran, siap jadi mangsa pertama kalau Trump berani tekan tombol. Ironisnya, ketika Washington sibuk menggertak dengan kapal induknya yang lagi transit dari Laut Cina Selatan ke Teluk Oman, lengkap dengan F-35 dan destroyer Tomahawk, rahasia kotor mereka lagi bocor habis-habisan lewat file Epstein yang baru dirilis dan disebar pada tahun 2026 ini, mengungkap bagaimana pemimpin pro-Zionis Israel seperti Ehud Barak, mantan PM yang bertemu Epstein lebih dari 30 kali antara tahun 2013 hingga 2017, termasuk tidur di townhouse New Yorknya dan dapat donasi jutaan dolar untuk startup militer seperti Carbine. Barack Obama, yang pura-pura cuek tapi ketahuan sering bolak-balik ke rumah Epstein sambil berdagang pengaruh dengan miliarder seperti Peter Thiel, sekarang jadi bahan tertawaan dunia karena terlibat dalam jaringan pedofil yang diduga aset Mossad untuk memeras elit barat. Belum lagi Alan Dershowitz, pengacara pro-Israel garis keras yang selamatkan Epstein dari tuntutan 2008 lewat kesepakatan kontroversial. Tapi namanya muncul di log penerbangan Lolita Express dan dituduh ikut pelecehan. Semua ini bikin Netanyahu dan sekutunya kelihatan seperti bandit yang kendalikan Washington sambil biarkan genosida Gaza berlanjut tanpa konsekuensi. File-file Epstein itu bocor pas saat Rusia kirim lebih banyak Mi-28NE ke Iran Februari ini, lengkap dengan suku cadang dan pelatihan, sebagai balasan atas drone Shahed yang hancurkan infrastruktur Ukraina, menunjukkan bahwa Moskow lagi all in dukung Teheran untuk hancurkan hegemoni Barat yang rapuh karena korupsi internal. Sementara Trump sibuk ancam sanksi baru ke Rostek, realitasnya pemimpin pro-Zionis mereka terjebak dalam jaring pedofilia yang bikin seluruh aliansi Israel-Amerika
kelihatan seperti gerombolan munafik yang pantas ditendang keluar dari Timur Tengah. Ini momen sempurna bagi Iran untuk balas dendam, bikin pilot Yankee gemetar dan Netanyahu sembunyi di bunker sambil hitung ulang berapa banyak sekutu yang masih setia setelah rahasia kotor mereka tersebar luas. Donald Trump, yang pura-pura suci sambil punya sejarah panjang dengan Epstein, terbang 8 kali di jet Lolita Express sepanjang tahun 1990-an, termasuk penerbangan di mana hanya dia dan Epstein yang tercatat sebagai penumpang, plus satu lagi dengan individu berusia 20 tahun yang identitasnya dirahasiakan. Trump, yang katanya memutus hubungan sejak 2004 karena perebutan properti di Palm Beach, muncul lebih dari 1000 kali dalam 3 juta dokumen baru yang dirilis DOJ akhir Januari 2026. Ini bukan gosip murahan. Flight logs dari tahun 1993 hingga 1996 yang bocor membuktikan Trump naik jet Epstein jauh lebih sering daripada yang dia akui, termasuk 4 penerbangan bareng Ghislaine Maxwell, sementara Trump sibuk menandatangani Epstein Files Transparency Act November 2025, tapi DOJ-nya tunda rilis hingga melewati deadline, seolah-olah lindungi dirinya sendiri dari email Epstein, membuat seluruh kubu pro-Zionis kelihatan seperti gerombolan hipokrit yang saling tutupi dosa sambil main politik kotor.